Pagi semester Melodi, saya dari TNO 2024 dengan 3 digit PIN terakhir saya 0324. Di kesempatan kali ini, untuk praktikum mesin listrik, saya akan sedikit menjelaskan materi tentang dasar kontrol motor listrik dan dual starter. Oke, langsung saja. Yang pertama, apa sih kontrol motor listrik itu? Nah, kontrol motor listrik sendiri itu adalah proses pengaturan untuk kecepatan, torsi, posisi, dan karakteristik lainnya dari sebuah motor listrik untuk bisa mengoptimalkan kinerja dari efisiensi energinya. Nah, secara sederhana, kontrol motor memungkinkan kita untuk bisa mengendalikan bagaimana motor itu dapat beroperasi, mulai dari motor itu dinyalakan sampai dimatikan, atau mulai dari saat dinyalakan, saat kita mengoperasikannya, hingga saat kita mematikannya. Nah, itulah kontrol motor listrik. Nah, lalu apa saja sih penerapannya di industri untuk kontrol motor listrik? Nah, di industri sendiri, motor itu sering dipakai untuk penggerak pompa, penggerak kipas, penggerak konveyor, dan lain-lainnya, masih banyak lagi. Nah, kontrol sendiri itu memastikan motor hanya akan aktif ketika diperlukan dan terlindungi dari gangguan luar, yaitu seperti hubung singkat atau beban yang berlebih. Lalu selanjutnya ada komponen utama. Nah, fungsi masing-masing komponennya. Di sini kita bisa lihat ada beberapa contoh. Ada 4 di sini. Yang pertama, saklar dan MCB. Nah, fungsinya di sini yaitu sebagai pemutus manual atau pemutus otomatis untuk proteksi dari arus gangguan itu. Nah, lalu yang kedua ada kontaktor. Fungsi dari kontaktor sendiri itu yaitu sebagai saklar elektromagnetik untuk menghubungkan atau memutuskan alur daya ke motor. Terus selanjutnya yang ketiga ada relay dan timer. Nah, relay sendiri itu fungsinya sebagai logika atau interlock. Sedangkan timer itu diperlukan sebagai fungsi untuk menunda waktu atau sebagai delay on off itu. Yang terakhir ada overload relay. Nah, fungsinya yaitu sebagai proteksi terhadap beban berlebih atau overcurrent jangka panjang. Nah, lalu selanjutnya di sini ada cara kerja rangkaian latching. Nah, apa sih latching itu? Latching sendiri itu adalah mekanisme supaya setelah tombol start itu ditekan, kontaktor itu tetap on atau tetap menyala meskipun saat tombol start itu dilepas. Jadi fungsi latching itu ketika kita menyalakan suatu kontaktor itu supaya intinya dia tetap menyala saat tombolnya itu terlepas, seperti itu. Nah, selama tidak ditekan tombol stopnya atau proteksinya memutus atau latching. Nah, latching sendiri bekerja dengan cara seperti ini. Saat tombol start itu kita tekan, arus akan mengalir ke coil kontaktor sehingga motor akan hidup. Nah, kontak bantu nol dalam kontaktor itu ikut menutup dan mengunci arus meskipun tombol start dilepas. Nah, motor sendiri itu akan tetap menyala sampai tombol stop atau NC itu ditekan yang memutus arus ke coil dan mematikan motor. Nah, di sini seperti penjelasan secara kerjanya, di sini kita akan menggunakan dua macam, yaitu untuk bantu NO dan NC. Oke, lalu yang selanjutnya rangkaian dual starter. Rangkaian dual starter sendiri di sini saya akan menjelaskan, yaitu ada dua macam. Pertama, rangkaian daya. Rangkaian daya itu dia menggunakan sumber 3 fasa. Lalu dia akan menghubungkan ke MCB, lalu dia akan menghubungkan lagi ke kontaktor,
lalu dia terhubung ke overload relay, dan yang terakhir terhubung ke motor. Itu untuk rangkaian daya. Sedangkan untuk rangkaian kontrol itu dimulai dari tombol stop atau NC, lalu tombol start NO, dan yang terakhir itu coil contactor. Nah, dial starter sendiri itu digunakan untuk apa aja? Nah, dial starter itu cocok digunakan untuk motor berdaya rendah hingga sedang, yang pertama. Lalu yang kedua, untuk aplikasi yang tidak sensitif terhadap lonjakan arus awal saat motor itu dihidupkan. Lalu yang ketiga, sistem yang tidak memerlukan kontrol kecepatan atau torsi saat start. Nah, lalu yang terakhir itu digunakan untuk peralatan yang membutuhkan metode start yang sederhana dan murah. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk mensimulasikan di CAD/Simu dan ada apa saja yang ada di CAD/Simu. Oke, sini kita lanjut, kita akan membuka CAD/Simu. Tunggu dulu. Nah, di sini kita akan mengisi passwordnya yaitu 4962. Oke, kita besarkan. Oke, kita besarkan dia. Nah, seperti ini. Oke, di sini yang pertama ini adalah sumber daya. Kita klik. Sini ada beberapa macam contohnya. Ini untuk nilai netral. Ini ada fasanya. Kita coba klik. Kita klik, kita coba. Kita taruh di sini. Nah, ini bisa kita putar. Kita klik dulu. Kita putar. Nah, dia bisa jadi berbentuk horizontal seperti ini. Lalu di sebelahnya ini adalah sekring. Kita lihat di sini. Ini ada berbagai macam juga jenisnya. Lalu di sebelahnya kita klik, kita bisa lihat nih ada berbagai macam. Sini kita coba ini thermal relay. Untuk ini ada MCB 3 fasa, biasanya untuk memutus sirkuit miniatur. Lalu di sini kita next. Sini ada kontaktor. Kita coba ini seperti ini. Ini kontaktor. Nah, lalu selanjutnya di sini ada motor. Ini yang pertama, lalu ada lagi yang ini. Nah, biasanya yang ini digunakan untuk start delta karena di sini dia punya 3 kaki yang terbuka seperti itu. Oke. Nah, lalu di sini ada NO dan NC, kontak NO dan kontak NC. Coba. Nah, di sini untuk kita menghubungkan antara dua ini, kita harus punya nama yang sama supaya dia bisa terhubung. Nah, di sini contohnya saya akan kasih nama K1, di NO juga K1 supaya dia bisa terhubung. Nah, untuk kita bisa menghubungkannya, kita perlu di coil ada ini relay ya. Nah, ini kita juga ganti namanya supaya sama, supaya bisa terhubung, yaitu K1. Coba dulu. Nah, lalu di sini ada push button. Ini dia contohnya. Nah, di sini ada namanya NONC auxiliary head relay. Ini biasanya digunakan untuk beban yang berlebih. Jadi ketika kita mempunyai beban yang berlebih, kita tidak menggunakan yang biasa, tapi kita menggunakannya head relay. Nah, di sini kita contohnya ini.
Nah, ini kita akan sambungkan ke ini, contohnya seperti itu. Nah, di sini namanya juga harus sama supaya dia bisa terhubung. Contohnya ganti namanya. Nah, seperti ini. Nah, ketika namanya sama, maka dia otomatis akan bisa terhubung. Ya, lalu selanjutnya di sini ini adalah logika tangga. Ini untuk yang NO dan ini untuk yang NC. Ini yang NO, lalu ini yang NC. Nah, perbedaannya di sini untuk yang NC dia di tengahnya seperti ada garis miringnya untuk yang NC. Nah, di sini kita juga punya gambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Kita lihat. Nah, ini untuk yang 2 dimensi, contohnya seperti ini. Lalu yang 3 dimensi, kita bisa lihat contohnya seperti ini. Nah, oke. Ini untuk contoh beberapa yang bisa kita ketahui atau yang ada di CATSIMO. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan dengan rangkaian DOL starter penjelasannya. Nah, oke, dilanjutkan. Ini selanjutnya ada untuk rangkaian DOL starter. Nah, gambar rangkaiannya itu seperti ini, kurang lebih. Nah, di sini yang pertama yaitu ada 4 kabel di sini. Itu kabel warna hitam, merah, biru, dan seperti coklat ini. Nah, 4 kabel ini yang warna hitam ini tuh sebagai netral. Nah, sedangkan untuk yang di atas sendiri ini berwarna hijau putus-putus, ini itu adalah untuk ground. Oke, lalu di sini nih, ini itu adalah MCB. Lalu di bawahnya ini adalah kontaktor. Lalu di sini adalah relay beban yang berlebih ini. Nah, lalu yang di bawah sendiri ini tuh adalah motor 3 fasa. Nah, oke, lalu di sebelah kanannya yaitu untuk sirkuit, di bagian sirkuit kontrolnya. Di sini yang paling atas juga ada MCB. Lalu di bawahnya ini EMS atau bisa disebut emergency switch. Lalu dia juga ada relay beban berlebih, lalu dia ada kontaktor juga atau coil. Nah, lalu di sini ada LED. LED sendiri itu sebagai penanda apakah dia berhasil menyala atau tidaknya, seperti itu. Nah, di sini karena ada tombol on, maka di sini akan ditambahkan untuk tombol off. Nah, tombol off ini sendiri itu sinyalnya dia diambil dari NC atau dari kontaktor. Nah, lalu NC yang diambil itu tadi akan dibaca dan akan jadi status kontaktor ketika itu mati. Nah, ketika itu menyala, maka dia akan menjadi normal open dan lampu otomatis akan mati. Nah, maka di sini tambahkan untuk off juga ini. Nah, ini namanya sudah kita ganti menjadi off. Ini kita ganti jadi K1. Ini kita sambungkan terlebih dahulu. Kita klik di bagian ini, kita pilih yang hitam.
Lalu untuk merah, oke, seperti ini. Nah, dia seperti ini gambarnya ketika jadi. Lalu kita simulasikan, kita pencet ini. Nah, lalu di bagian MCB yang ini kita klik. Lalu di bagian yang kanan juga kita klik. Lalu yang di bagian EMS ini juga kita klik. Nah, di sini otomatis lampu LED yang off akan menyala. Itu artinya bahwa arus ini mengalir ke bagian off, dan di sini off menyala ini menunjukkan bahwa motor ini mati. Oke, selanjutnya akan saya ganti nama dulu. Oke, ini kita ganti dengan cara kita klik 2 kali. Lalu untuk emergency switch ini kita ganti ke NC seperti ini. Nah, setelah kita ganti, kita lihat, kita simulasikan, lalu ini kita nyalakan, dan juga ini. Nah, ini otomatis untuk LED yang off dia akan menyala tanpa kita perlu membuka menutup atau menekan yang di bagian ini. Oke, lalu kita lanjutkan, kita akan klik tombol yang start. Nah, ini lampu yang on otomatis akan menyala. Oke, demikian simulasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah